Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal untuk mengendalikan perekonomian negara. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dan pengeluaran negara yang dicatat dalam APBN dapat diubah melalui beberapa komponen yang ada di dalamnya. Komponen penerimaan negara diantaranya pajak dan hibah, sedangkan komponen pengeluaran diantaranya pengeluaran pemerintah dan pengeluaran daerah. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan dalam bentuk pajak dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan memperbaiki perekonomian secara umum merupakan tujuan yang vital dari kebijakan fiskal. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah. B. Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. Dengan keadaan ekonomi yang baik, diharapkan sektor usaha mengalami kemajuan dan kesempatan kerja akan meningkat. C. Mengendalikan harga-harga dan untuk mengatasi masalah inflasi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal atau anggaran. Kebijakan ini digunakan untuk menstabilkan harga-harga secara umum yang naik saat inflasi. D. Mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi utama dari diterapkannya kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi 3 sisi sebagai berikut. A. Fungsi alokasi. B. Fungsi distribusi. C. Fungsi stabilisasi. Jenis-jenis kebijakan fiskal. A. Kebijakan fiskal ekspansif. 1. Menaikkan pengeluaran pemerintah. 2. Menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment. 3. Menurunkan pajak. B. Kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama, menurunkan pengeluaran pemerintah. Kedua, menurunkan pembayaran transfer atau transfer payment. Yang ketiga, menaikkan pajak. Instrumen kebijakan fiskal. Pajak. Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara dan pengaruhnya terhadap penerimaan sangat signifikan. Pajak juga dapat memengaruhi ekonomi dengan mengubah tarif, seperti menaikkan pajak saat inflasi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menstabilkan perekonomian. Belanja pemerintah atau government spending. Belanja pemerintah diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang mencakup gaji pegawai dan belanja barang atau jasa. Pemerintah dapat mengubah pengeluaran untuk meningkatkan permintaan masyarakat, terutama saat ekonomi lesu, dengan menaikkan gaji pegawai. Kebijakan menambah belanja juga dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan produksi dan mengurangi pengangguran. Subsidi. Subsidi merupakan pemberian insentif dari pemerintah bagi masyarakat agar harga barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Tujuan utama subsidi adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Pinjaman publik. Ada kalanya jumlah belanja negara yang tertera pada APBN lebih besar daripada penerimaan negara. Padahal untuk melaksanakan program-program pemerintah, penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran. Jika penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, pemerintah dapat meminjam dana kepada pihak lain. Manfaat serta kebijakan fiskal dan moneter. Manfaat kebijakan ekonomi makro dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi mengacu pada tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi yang sering digunakan oleh pemerintah yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Terdapat 3 manfaat yang dapat diambil dari penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan dan investasi. Stabilitas ekonomi adalah hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. B. Mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu indikator stabilitas ekonomi yaitu angka pengangguran yang semakin menurun dan tersedianya kesempatan kerja. Stabilitas ekonomi akan terwujud dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan situasi ekonomi negara yang bersangkutan. C.
C. Terkendalinya inflasi. Mengendalikan angka inflasi merupakan hal yang penting bagi negara. Inflasi yang tinggi menyebabkan masalah ekonomi yang sangat serius. Dampak kebijakan moneter bagi perekonomian. A. Mengendalikan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga bank dapat dikendalikan pemerintah melalui kebijakan moneter. Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank melalui otoritas moneter. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan suku bunga bank. B. Menjual atau membeli surat berharga. Bentuk surat berharga pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia, SBI, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank sehingga jumlah peredaran uang berkurang. C. Cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut juga giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank umum. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang, berlaku sebaliknya. D. Pemberlakuan kredit. Kebijakan pemberlakuan kredit juga memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran uang. Apabila pemerintah memberlakukan kebijakan kredit dengan menerapkan 5C, kapital, karakter, capacity, condition of economics, dan collateral, akan mengurangi jumlah peredaran uang. Apabila kebijakan kredit diperlonggar, akan mengakibatkan jumlah peredaran uang semakin naik. Dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian. A. Pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah. Kebijakan meningkatkan pengeluaran atau belanja negara dapat dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi atau lambatnya kegiatan ekonomi. B. Pembayaran transfer. Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan, masyarakat maupun mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. C. Pajak. Kebijakan fiskal menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak.